Selanjutnya yaitu ada benefits of nursing documentation. Yang pertama itu ada evidence in court. So if there is a problem related to the nursing profession where the nurse is the service provider and the client is the service user, then the documentation is needed to any time. And the documentation can be used as good evidence in court. And then quality assurance and complete and accurate recording of client data will provide convenience for nurses in helping solve client problems. And then the next is communication. So the documentation of the client's condition is a recording tool for problems that arise relating to clients. Existing records as a communication tool that is used as a guide in providing nursing care. And the next is evidence in court. If there is a problem related to the nursing profession, where the nurse is the service provider and the client is the service user, then the documentation is needed to any time. And the documentation can be used as good evidence in court. Nabila, PPT-nya belum muncul ya? Oh, oke, baik Ibu. Sepertinya ada kendala jaringan. Izin bertanya, apakah sudah terlihat Ibu PowerPoint-nya? Belum ya? Yang lain gimana? Apakah sudah terlihat? Menjawab belum. Menjawab Ibu belum, Bu. Iya, belum. Nah, sudah. Udah, Nabila. Siapa? Saya. Boleh slide sebelumnya. Ya, karena tadi belum terlihat slide-nya, jadi saya jelaskan ulang. Benefit of nursing documentation. Yang pertama is evidence in a court if there is a problem related to the nursing profession where the nurse is the service provider and the client is the service user. Then documentation is needed at any time. The documentation can be used as good evidence in a court. Number two is quality assurance or quality of service. This is a complete and accurate recording of client data will provide confidence of nurse in helping solve client problems. Number three is communication. Documentation of the client's condition is a recording tool for problems that arise relating to client. Exciting records as a communication tool that is used as a guide in providing nursing care. Next.
Number 4 is finance. All nursing action that have not been, are currently, and have been given record completely and can be used as reference or consideration in nursing course. Number 5 is education. The contents of the documentation concerning the chronology of care activities nursing that can be used as learning materials of reference for student or the nursing profession. Number 6 is research. The data contained in the nursing documentation contains information which can be used as material or object of research and professional development nursing. And last is accreditation. Through nursing documentation can be seen the extent of the roles and function nursing providing advice to client. Next. The next is about definition of source-oriented record. So source-oriented record is information source-oriented nursing documentation model, and it can say that source-oriented record is also records on the basis of source discipline managing records. Jadi kalau untuk definisi source-oriented record itu adalah model dari dokumentasi keperawatan yang berorientasi pada sumber informasi tersebut seperti misalkan perawat, dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Lalu untuk model source-oriented record ini itu menempatkan catatan berdasarkan disiplin dari sumber catatan tersebut yang mengelola pencatatan. Semisal dokter itu memiliki catatan seperti lembar instruksi, lembar riwayat penyakit, dan perkembangan penyakit. Lalu untuk perawat itu ada catatan keperawatan, untuk fisioterapis itu ada hal-hal yang dilakukan oleh fisioterapis tersebut, masalah pasien, intervensi, dan sebagainya. Begitu juga untuk tenaga kesehatan yang lainnya. Di model dokumentasi keperawatan source-oriented record ini, nanti dari hasil observasi mereka akan dikumpulkan menjadi satu. Jadi secara singkat, intinya adalah model source-oriented record ini itu adalah pencatatan yang orientasi pada sumber informasi. Next. Pulang aja jam 3:30 ya. Nah, terus di makan siang aku mau lontong kecil Pak, pakai telur ya. Nanti untuk makan siang jam 12. Terima kasih. Yeah, so next ada SOR components. SOR components are, the first is admission paper, second is order paper, the third is medical history, the fourth is nursing notes, and the last is notes and other special report. Next. Okay, the next is advantages of SOR model nursing documentation. The first one is sequential and easily identifiable data, and then make it easier for nurses to freely record information. And then the last is formats can simply the process of recording problems, events, changes of interventions, response, or results. Next slide, please. Yeah, so the next is
disadvantage of nursing documentation SOR model. The first is potential for separate data collection because it's not in chronological order. Jadi di sini maksudnya adalah potensi pengumpulan data itu bakal tidak terpisah karena dia itu nggak berurutan. And the second is difficulty finding previous data, yaitu kesulitan untuk menemukan data sebelumnya. The third is superficial recording without clear data, yaitu pencatatan superficial tanpa data yang jelas. And the fourth is takes a lot of time for providing nursing care, yaitu membutuhkan banyak waktu untuk memberikan asuhan keperawatan. The fifth is clients development hard to be monitored. Jadi di sini perkembangan klien ini bakal sulit dipantau. And the last is sequential data may be difficult to analyze, yaitu data sekuensial ini bakalan kemungkinan besar ini bakalan sulit untuk dianalisisnya seperti itu. Izin masuk, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu example of answer. Jadi di sini ada contoh terkait dokumentasi dengan metode SOR ini ya. Jadi yang pertama itu ada seperti biasa, ada keterangan tanggal, bulan, dan tahun, lalu ada keterangan waktunya. Selanjutnya yaitu ada sumber. Di sini sumbernya itu meliputi P, D, F, dan G. Yang artinya P itu perawat, D itu dokter, F itu fisioterapis, dan G itu untuk ahli gizi. Lalu selanjutnya yaitu ada catatan perkembangannya. Untuk perawat sendiri yaitu meliputi pengkajian, identifikasi masalah, lalu perlunya rencana tindakan, lalu rencana segera, intervensi, penyelesaian masalah, evaluasi efektivitas tindakan, dan hasil. Lalu ada tanda tangan perawat. Lalu selanjutnya yaitu dokter. Untuk dokter sendiri itu catatan perkembangannya itu meliputi observasi keadaan pasien, evaluasi kemajuan, identifikasi masalah baru, dan penyelesaian lainnya. Lalu ada rencana tindakan dan pengobatan terbaru, dan tak lupa juga tanda tangan oleh dokter. Lalu selanjutnya yaitu fisioterapis. Untuk fisioterapi sendiri itu meliputi hal-hal yang perlu dilakukan oleh fisioterapi, seperti masalah pasien, rencana intervensi fisioterapis, lalu hasil. Dan tak lupa juga untuk mencantumkan tanda tangan fisioterapis. Cek lagi, Mandi. Soalnya dia nggak masuk tadi. So that's all about our groups. Thank you very much for your attention. Mungkin bisa dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya untuk model yang lainnya. Terima kasih. Maksudnya keperawatan apa itu? Makanya dulu Kita lanjut ya ke model berikutnya. Silakan. Izin bertanya, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Baik, terima kasih Bu. Izin memulai ya untuk kelompok 2 Ibu. Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yumna from group 2. I will present problem oriented record or POR from group 2.
The member are Anissa Amalia, Dini Tirtawati, Novi Nurwulandari, Raihana Fadila Putri, Raihana Kaila Hatika Pratomo, dan Yumna Azizah. Next. Next is problem-oriented record, the definition. This model centralizes data about the client and is documented and organized according to the client's concern. Model ini memusatkan data tentang klien dan didokumentasikan berdasarkan keluhan atau kekhawatiran klien itu tersendiri. This type of documentation system integrates all data regarding the problem collected by doctor, nurses, or other health worker involved in providing service to client. Jadi jenis sistem dokumentasi ini itu mengintegrasikan semua data mengenai masalah yang dikumpulkan oleh dokter, perawat, atau petugas kesehatan lainnya yang terlibat dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada klien. Next. The problem-oriented record documentation model includes 4 components. The first is the base data. The second is list of problems. The third is list of initial nursing care plans. And the last one is progress notes. Next one. So, the basic data. Data that contains all the information reviewed from the first client of MRS. MRS baseline data includes first, nursing assessment, second, history of illness or health, third, physical examination, fourth, nutritionist assessment, fifth, supporting data, laboratory result. The basic data collected is used to identify client's problem. Jadi data dasar yang berisi semua informasi yang ditinjau dari klien pertama MRS adalah yang pertama, asesmen keperawatan. Asesmen keperawatan itu mengumpulkan informasi dari data keadaan fisik, psikologis, sosial, dan riwayat kesehatan pasien. Itu perlu didokumentasikan. Yang kedua, riwayat sakit atau kesehatan. Yang ketiga, pemeriksaan fisik atau penilaian objektif itu perlu diperhatikan dalam pendokumentasian. Keempat, penilaian ahli gizi. Dan terakhir, data pendukung atau hasil laboratorium. Data dasar yang dikumpulkan digunakan untuk mengidentifikasi masalah klien. Okay, the next is list of problems. The problem list contains the problems that have been identified from the basic data. This list of problems may include psychological, sociocultural, spiritual, developmental, economic, and environmental problems. The second is subjective and objective data. Subjective data is data obtained from patient or family complaints, while the objective data is the data from the physical examination obtained by the nurse. The third is age problems, is that dated, numbered, formulated, and the name of the nurse who found the problem is included. Okay, the next list of initial plans for nursing care. ASCAP plans are written by nurses who compile a list of problems. Doctors write medical instruction, while nurses write nursing instruction or healthcare plans. Initial planning consists of 3 parts. The first, diagnostic, the second, proposed therapy, and the last, client education. Jadi maksudnya di sini adalah ada daftar rencana awal pada asuhan keperawatan. Rencana asuhan keperawatan ditulis oleh perawat yang menyusun daftar masalah. Dokter menulis instruksi medis, sementara perawat menulis instruksi keperawatan atau rencana perawatan kesehatan.
Jadi bisa dilihat di sini ada perencanaan awal itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada diagnostik, yang kedua ada terapi yang diusulkan, dan yang terakhir ada edukasi klien. And next, progress notes. Progress notes contains the development of progress of each problem that has been carried out by intervention, and some reference progress notes that can be used. So, subjective, objective assessment and plan, and the second, so peer or so plus intervention, evaluation and revise, and the last day or problem, intervention and evaluation. Jadi untuk progress notes ini atau catatan perkembangan ini berisikan perkembangan atau kemajuan dari tiap-tiap masalah yang telah dilakukan, tindakan, dan disusun oleh semua anggota yang terlibat dengan menambahkan catatan perkembangan pada lembar yang sama. Dan untuk progress note ini itu dapat digunakan antara lain tadi, yaitu yang pertama ada SOP, yaitu berisi subjektif data, objektif data, assessment atau pengkajian, dan plan atau rencana. Yang kedua ini ada software, itu dia ada SOAP yang tadi, yaitu subjektif, objektif, dan assessment dan plan ini ditambah dengan intervensi, evaluasi, dan revisi. Dan yang ketiga ini atau yang terakhir itu ada P atau PIK, itu dia problem, intervensi, dan evaluasi. Next slide, please. Yeah. And this is an example of progress note, dan ini salah satu contoh dari progress note atau catatan perkembangan yang sudah dijelaskan tadi. Next slide, please. The advantage of the POR, problem-oriented record. The advantage of the POR documentation model are, first, the focus of nursing care record is more on client problems and the process of solving them and the problem-solving process. Second, documentation of nursing care is carried out continuously. Third, evaluation and problem-solving are clearly documented. Fourth, the problem list is a checklist for the client problem. Jadi, untuk keuntungan model dokumentasi POR adalah, pertama, fokus catatan ASCAP lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaiannya terfokuskan. Yang kedua, pendokumentasian ASCAP dilakukan secara kontinu. Ketiga, evaluasi dan penyelesaian masalah didokumentasikan dengan jelas. Yang terakhir, daftar masalahnya merupakan checklist untuk masalah klien sehingga dapat terfokuskan. So this advantage of the problem-oriented record. The first is it can cause confusion if every item has to be included in the problem list. The second, recording using the software form may result in unnecessary repetition. Jadi kerugian model dokumentasi POR ini sendiri adalah yang pertama yaitu dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus dimasukkan ke dalam daftar masalah. Dan yang kedua yaitu pencatatan dengan menggunakan bentuk software dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu. Alright, I think that's all from group 2. Mungkin bisa dilanjut ke grup setelahnya. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan dulu dari teman-temannya tentang SOR dan POR tadi. Silakan. Atau kita lanjut dulu ya. Mungkin yang ketiga dulu satu lagi, baru nanti diskusi ya. Silakan. Ketiga apa ini? Tadi sudah SOR, POR, PIE, atau apa? Izin menjawab, Ibu, progress note. Progress note. Oh, iya. Baik, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk kelompok 3 akan menjelaskan tentang progress note. Next.
Untuk anggota kelompok 3 ada Bismil Hanifah, Faisal Salma Meka, Hertinayu Indriyaswari, Nashwa Fauzia Zahra, yaitu saya sendiri, Putri Nurdiani, Siva Kartika, Agustin, Srina Salsabia. Kita akan dilanjutkan dengan pengertian tentang progress note. Bisa di next. Jadi, progress note adalah berisi catatan perkembangan atau kemajuan dari setiap tindakan asuhan keperawatan yang diberikan. Diisi oleh semua petugas kesehatan yang terlibat. Jadi, tidak hanya nurse, tidak hanya suster saja, suster atau perawat, tetapi dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, ataupun tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pengobatan pasien. Lalu terdapat 3 jenis, yaitu catatan perkembangan, lembar alur atau flow sheet, discharge note. Discharge note ini adalah discharge planning, rujukan atau discharge note yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan ini untuk progress note ini bisa berupa naratif ataupun tabel. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ya, selanjutnya itu jenis dari progress note. Yang pertama itu ada catatan perawat. Jadi catatan perawat ini harus ditulis oleh perawat setiap 24 jam meliputi berbagai informasi tentang satu pengkajian, tindakan keperawatan mandiri, yang ketiga tindakan keperawatan kolaboratif atau instruksi dokter, yang keempat evaluasi keberhasilan tiap tindakan keperawatan, yang kelima tindakan yang dilakukan oleh dokter tetapi mempengaruhi tindakan keperawatan, yang keenam kunjungan berbagai tim kesehatan, misalnya visit dokter, kerja sosial, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah lembar alur atau flow sheet. Jadi catatan hasil flow sheet adalah catatan hasil observasi atau pengukuran berulang yang dilakukan perawat. Pengukuran berulang ini seperti 3 jam sekali atau mungkin 6 jam sekali terhadap tindakan, yaitu flow sheet berupa grafik dan tidak menggunakan naratif. Contoh flow sheet adalah catatan klinik, catatan keseimbangan cairan selama 24 jam, TTP dan berat badan, intake output dalam 24 jam, pemberian obat, serta banyak lainnya. Untuk flow sheet ini biasa digunakan di instalasi gawat darurat. Bisa di next. Ya, jadi ini adalah contoh dari flow sheet seperti yang kita tahu ya. Ada bentuk lembar alur perawatan pasien, pengkajian SST, kardiovaskular, paru, dan lainnya. Lalu yang di sebelah adalah catatan keseimbangan cairan. Jadi setiap berapa jam sekali bisa diisi oleh perawatnya setelah melakukan pengkajian terhadap pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir dari jenis progress note ini ada discharge note. Discharge note ini catatan rujukan atau bisa dipersiapkan ketika pasien akan pulang atau ketika ada perawatan lanjutan. Nah, ini ditujukan kepada tenaga kesehatan tentunya untuk meneruskan home care dan juga untuk klien. Next. Nah, untuk informasi tenaga kesehatan itu bisa mencakup untuk menguraikan tindakan keperawatan, kemudian ada informasi yang disampaikan pada klien, terus kemampuan klien dalam melakukan keterampilan tertentu seperti menggunakan obat dan lain-lain. Kemudian ada sumber yang diperlukan di rumah ketika pasiennya ini akan melakukan home care, dan menjelaskan keterlibatan anggota keluarga dalam asuhan. Nah, untuk klien ini hendaknya informasinya itu harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan mudah dipahami oleh klien. Kemudian langkah-langkah prosedur untuk klien ini ya, misalnya untuk menggunakan obat itu harus diberi petunjuk tertulis. Kemudian ada mengidentifikasi tindakan pencegahan yang perlu diikuti ketika melakukan asuhan mandiri. Kemudian juga diterapkan nomor telepon atau nama dari tenaga kesehatan yang dapat dihubungi oleh klien. Selanjutnya.
Oke, yang selanjutnya ini acuan dari progress note. Next. Acuan progress note itu ada 3. Yang pertama itu SOAP atau subjektif data, objektif data, analisis, dan juga plan. Lalu yang kedua SOAP atau SOAPIER. SOAP ditambah intervensi, evaluasi, revisi. Lalu untuk yang ketiga itu ada PIE atau problem, intervensi, dan juga evaluasi. Iya, baik. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari progress note. Ya, keuntungan pada model keperawatan progress note itu yang pertama, data yang perlu diintervensi dijabarkan dalam rencana tindakan keperawatan. Lalu kedua, kesinambungan pelaksana asuhan keperawatan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, hasil evaluasi dan penyelesaian masalah disusun secara jelas. Data disusun berdasarkan masalah spesifik. Fokus catatan asuhan keperawatan lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah daripada tugas dokumentasi. Yang terakhir, daftar masalah merupakan checklist untuk diagnosa keperawatan dan masalah klien. Daftar masalah dibuat untuk mengingatkan perawat agar diperhatikan mengenai daftar masalah yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah kerugian pada model keperawatan progress note. Yang pertama, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena setiap informasi masuk dimasukkan ke dalam daftar masalah. Yang kedua, penekanan hanya berdasarkan masalah yang dikeluhkan klien, sedangkan kondisi tentang penyakit dan ketidakmampuan justru tidak tergali dengan baik, sehingga mengakibatkan pendekatan pengobatan negatif. Yang ketiga, kemungkinan muncul kesulitan saat daftar masalah belum dilakukan tindakan atau timbulnya masalah baru dengan yang dikeluhkan klien. Keempat, SOAPIER dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu. Kelima, perawatan yang rutin mungkin diabaikan dalam pencatatan jika flowsheet untuk pencatatan tidak tersedia. Dan terakhir, P dalam SOAP, mungkin terjadi duplikasi dengan rencana tindakan keperawatan. Baik, selanjutnya ada contoh dari progress note. Next. Di sini ada tanggalnya, itu tanggal 29 Oktober 2006, ada jamnya, terus juga ada progress note-nya berupa SOAPIE. Subjeknya itu seperti saya tidak suka ensure coklat, saya mau puding roti buatan istri saya. Objeknya berat badan 60 kilo, tinggi badan 175 cm, menghabiskan setengah porsi sarapan, hanya minum 45 ml ensure. A-nya masalah belum teratasi, plannya rencana konsultasi dengan ahli diet dan berbicara dengan istri pasien pada jam kunjungan. Intervensinya, jadwal konsultasi dengan ahli diet berhasil ditentukan. Ia akan berkunjung siang ini. Dan E-nya dikunjungi oleh ahli diet yang akan mengubah pilihan menu. Istri pasien akan membawa puding roti besok. Next. Baik, terima kasih atas presentasinya dari rekan-rekan kelompok 3. Lalu dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan on mic untuk mengutarakan pertanyaan. Terima kasih. Ya, silakan ada pertanyaan dari 3 tadi. SOR, POR, dan progress note ya. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada yang nanya ya. Ya, baik. Untuk Hertinayu dipersilakan. Tolong disebutkan untuk kelompok 1, 2, atau 3. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hertinayu dari kelompok 3. Saya izin bertanya ke kelompok 2. Tadi selama pembahasan problem oriented record itu kan sempat disinggung mengenai progress note. Nah, dari progress note yang ada di POR ini itu
kira-kira beda nggak sama progress note yang disusun sama yang sesuai dengan catatan model dokumentasi keperawatan yang lainnya? Dan mungkin bisa dijelaskan kembali lebih singkatnya gunanya progress note-nya itu di situ untuk apa? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Hetinayu atas pertanyaannya. Untuk kelompok 2 bisa ditampung terlebih dahulu, dilanjutkan oleh Dini Tristawati. Bisa langsung on mic dan menyebutkan kelompok mana dan apa yang akan ditanyakan. Iya, izin masuk. Perkenalkan, saya Dini Tristawati dari kelompok 2. Izin bertanya pada kelompok 3, yaitu pada catatan perawat. Catatan perawat nomor 5, yaitu ada tindakan yang dilakukan oleh dokter, tetapi mempengaruhi tindakan keperawatan. Lalu, aspek apa saja yang membedakan antara tindakan keperawatan kolaboratif atau instruksi dokter ini dengan tindakan pada nomor 5 tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dini Tristawati. Untuk kelompok 3 bisa ditampung terlebih dahulu pertanyaannya dan dilanjutkan oleh Anissa Amalia. Dipersilakan. Izin masuk moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Amalia dari kelompok 2. Saya izin bertanya untuk kekurangan pada model dokumentasi SOR, yaitu perkembangan klien sulit dipantau. Nah, tapi kan kita sebagai perawat harus selalu memonitoring keadaan pasien. Lalu bagaimana dengan kekurangan SOR itu, yaitu sulit memantau perkembangan klien? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman semua. Adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Baik, untuk menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin dari teman-teman kelompok bisa mencari jawaban terlebih dahulu, dan jika sudah ditemukan jawabannya bisa langsung raise hand dan on mic. Terima kasih. Izin masuk, Ibu. Iya, silakan. Kebetulan ini kan untuk kelompok juga masih mencari jawaban ya, Ibu. Jadi apakah gitu boleh ya. dilanjut dulu untuk kelompok setelahnya nanti baru? Iya, boleh.
Ya, silakan sambil menunggu jawaban lanjut dengan kelompok berikutnya ya, kelompok 4 ya. Iya, oke baik. Untuk kelompok Iya, 4 boleh silakan. dimulai aja. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri, saya Talita Fadia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Ya. Materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang Charting by Exception atau CBE. Grup member 4 ada Deva, Marsha, Maula, Syafira, Salma, Talita, saya sendiri, dan Vini Alfionita. Materi yang akan kami sampaikan tentang definisi dari CBE, selanjutnya CBE Advanced and Disadvantage, CBE Guidelines, CBE Components, and last is format CBE. The first one is definition of charting by exception. Next, please. The definition of charting by exception, or we usually call CBE, is documentation model only records in a narrative way to the results of the study that deviate from the normal or standard data. Jadi, model dokumentasi CBE ini hanya mencatat secara naratif hasil pengkajian yang menyimpang dari data normal atau standar yang ada. This documentation model reduces the use of a long time because it emphasizes only important data. It is easy to find important data, direct recording when providing care, standardized assessment, improving communication between health workers, easier to track client response, and cheaper. Jadi model dokumentasi seperti ini tuh mengurangi penggunaan waktu yang lama karena menekankan kepada data yang penting saja. Selain itu, mudah untuk mencari data yang penting, pencatatan langsung ketika memberikan asuhan, pengkajian yang terstandar, meningkatkan komunikasi antara tenaga kesehatan, lebih mudah melacak respon klien, dan tentunya lebih murah. Next, please. Baik, selanjutnya ada CBE Documentation Model Advantage and Disadvantage. Next. Nah, ini ada advantage of CBE Documentation Model, maksudnya keuntungannya dari pendokumentasian secara CBE. Jadi, yang pertama itu ada establish minimum standards for assessment and intervention. Ini maksudnya itu tersusun standar minimal untuk pengajian dan intervensi. Lalu selanjutnya ada abnormal data clearly visible. Jadi datanya itu data yang tidak normal itu nampak jelas. Lalu selanjutnya ada abnormal data are easily marked and understood. Nah, ini berhubungan sama yang tadi. Jadi data yang tidak normal itu mudah ditandai dan dipahami. Lalu selanjutnya ada save time because routine notes and observations don't need to be written down. Jadi menghemat waktu karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. Lalu selanjutnya ada logging and duplication can be reduced. Jadi maksudnya pencatatan dan duplikasi ini dapat dikurangi. Lalu selanjutnya ada client data can be recorded on client format as soon as possible. Jadi data klien dapat dicatat pada format klien yang secepatnya. Lalu selanjutnya ada the latest information can be put on the client's bed. Nah, di sini informasi terbaru itu diletakkan pada tempat tidur klien. Lalu selanjutnya ada fewer page counts used in documentation. Jadi jumlah halaman lebih sedikit digunakan dalam dokumentasi ini. Selanjutnya terakhir itu ada the standard must be specific enough and describe the actual nursing practice and must be carried out by nurse on the ward. Jadi maksudnya itu standar itu harus cukup spesifik dan menguraikan praktik perawatan yang sebenarnya sudah harus dilakukan oleh perawat di bangsal. Walaupun ada juga standar khusus yang disusun sesuai unit. Nah, misalnya tuh kayak standar terkait dengan kebersihan.
kayak pola kebersihan meliputi perawat harus memastikan bahwa spray klien ini diganti tiap 3 hari sekali atau jika diperlukan. Nah, kemudian tuh diberi tanda centang pada kotak standar rutin yang terdapat dalam catatan grafik. Next. Nah, yang tadi ada keuntungan, lalu di sini ada kerugian. Kerugian dari CBE ini yang pertama, narrative recording is very short, very independent on checklist. Jadi pencatatan secara narasi itu sangat singkat, sangat tergantung pada checklist seperti tadi. Lalu there may be empty or non-exist records. Jadi kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. Lalu selanjutnya ada routine logging is often overlooked. Jadi pencatatan rutin itu sering diabaikan. Lalu yang selanjutnya ada there is a recording of events, there are not all documented. Jadi adanya pencatatan kejadian tidak semuanya itu didokumentasikan. Lalu not recommended the recording of other discipline. Nah, jadi di sini itu tidak mengkomunikasikan pencatatan disiplin ilmu lain. Nah, yang terakhir, documentation of the nursing process is not always related to the assistance of an event. Jadi dokumentasi proses ini tuh, proses kepekan ini tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian. Oke, komponen. Next. Oke, main component of CBE ini ada 3, yaitu yang pertama adalah flowsheet, yang kedua adalah documentation, yang ketiga adalah documentation form. Oke, pertama kita mulai dari flowsheet dulu. Nah, flowsheet ini berupa kesimpulan penemuan yang penting dan menjabarkan indikator pengkajian dan penemuan, termasuk instruksi dokter, atau bidan, atau grafik dari catatan pendidikan atau pencatatan pemulangan pasien, kayak gitu. Lanjut, ada dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan berdasarkan standar praktik keperawatan sehingga mengurangi pencatatan tentang hal rutin secara berulang kali. Gitu. Oleh karena itu, standar ini harus cukup spesifik dan menguraikan praktek keperawatan yang sebenarnya serta harus dilakukan oleh perawat di bangsal pasien tersebut, walaupun ada juga standar khusus yang disusun sesuai dengan unitnya masing-masing. Gitu. Yang ketiga adalah formulir dokumentasi. Nah, formulir dokumentasi ini yang tadi yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, form yang terbaru mengenai data-data terbaru dari pasien tersebut itu diletakkan di bednya pasien tersebut agar mudah terlihat oleh perawat yang lain kayak gitu. Ya, next. Selanjutnya ada guidelines atau pedoman. Next. CBE Document Module Guidelines. According to Wildan and Hidayat 2009, the guidelines for CBE documentation are as follows. The first one is basic data is recorded for each client activity and kept as a permanent record. Jadi yang pertama itu data dasar dicatat untuk setiap kegiatan klien dan disimpan sebagai catatan yang permanen. The second one is diagnostic data are compiled and written at the time of hospital admission and provide a table of content for all diagnosis. Jadi yang kedua itu data diagnosa disusun dan ditulis pada waktu masuk rumah sakit dan menyediakan daftar isi untuk semua diagnosa. The third one is discharge. Summaries are written for each nursing diagnosis at the time the client is discharged. Jadi yang ketiga itu ringkasan pulang ditulis untuk setiap diagnosa keperawatan pada saat klien pulang. The fourth one is SOAP is used as a record of the client response to the intervention through the client residence. Jadi yang keempat itu SOAP digunakan sebagai catatan respon klien terhadap intervensi melalui tempat tinggal klien. And the last one is nursing diagnosis data and planning can be developed. Jadi yang terakhir itu data diagnosa keperawatan dan perencanaan dapat dikembangkan. Next, please.
ini contoh dari penggunaan CBE. Jadi ada pengkajian penggunaan sistem respiratory at jam 2, normal breathing average 20 times per minute, breathing sounds in both lungs are clean, no cough, and no sputum. Pink skin color, warm and dry skin, no respiratory problem found. Maksudnya ini pengkajian penggunaan sistem respiratory jam 2, terus di sini ada keterangannya pengenapasan normal rata-rata 20 per menit, suara napas di kedua paru bersih, tidak batuk dan tidak ada sputum. Lalu warna kulit merah muda, kulit hangat dan kering, tidak ditemukan gangguan nafas. Lalu sini ada penemuan signifikannya, jam 10 ditemukan hanya rongkilobus kanan bawah. Selanjutnya ada format next. Format CBE document module. The first basic data. This basic data includes subjective data and objective data. Subjective data is from anamnesis to client or patient, which includes biodata, complaints, history of illness, etc. Objective data are data obtained from observations and result of physical examination and supporting examination. For example, vital signs data, tensi, temperature, pulse, lalu ada head-to-toe examination, laboratory examination, ultrasound, and others. Jadi di sini di dalam data dasar ini ada data subjektif dan data objektif. Nah, data subjektif ini itu berisi anamnesa kepada klien atau pasien yang meliputi biodata, keluhan, riwayat penyakit, dan lain-lain. Lalu data objektif ini berisi data yang diperoleh dari pengamatan dan hasil pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Contohnya itu memeriksa tanda-tanda vital, lalu head to toe, dan pemeriksaan laboratorium dan USG. Lalu flow sheet intervention, namely an action plan written in a flow sheet. Jadi di sini intervensi flow sheet ini adalah rencana tindakan yang ditulis secara flow sheet. And then a record chart, which is to write data in graphical form. Jadi graphic record ini berisi atau menuliskan data dalam bentuk grafik. And then patient guidance notes, namely notes that contain things that have been informed or educated to client or patient and families. An example is a note on health education. Jadi poin keempat ini adalah catatan bimbingan pasien, yaitu catatan yang berisi tentang hal-hal yang sudah diinformasikan atau diberikan kepada klien atau pasien dan keluarganya juga. Contohnya adalah catatan tentang penyuluhan kesehatan. And then discharge patient records, namely a record containing information about the return of the client. Jadi catatan pasien pulang ini berisi catatan yang menulis tentang informasi kepulangan dari klien. Next. Using SOAP format, which contains the result of the assessment, subjective and objective management evaluation. Catatan asuhan keperawatan menggunakan format SOAP, yaitu berisi tentang hasil pengkajian data subjektif dan objektif, analisa data, penata laksanaan, dan evaluasi. Diagnostic list, namely a list of conclusions from the client's condition based on subjective and objective data. Daftar biasa, yaitu daftar dari hasil kesimpulan kondisi klien berdasarkan dari data subjektif dan data objektif. Diagnosis according to standard of care, namely the conclusion of the client's condition based on subjective data and objective data, and which meet the requirements of the nursing nomenclature. Diagnosa dengan standar keperawatan, yaitu kesimpulan kondisi klien berdasarkan dari data subjektif dan data objektif, dan yang memenuhi syarat nomenklatur keperawatan. Generalized nursing care
Profile is a description of the nursing care that has been given to the patient. Profil asuhan keperawatan yaitu gambaran dari asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, silakan raise hand, kemudian unmute. Ya mungkin sambil ada pertanyaan nanti dicatat dia di chat bisa ya. Kita lanjut aja ke yang berikutnya ya sampai kelompok 6 ya. Izin masuk Ibu, mungkin Iya. lanjut dulu aja sampai kelompok 6 baru ntar open Q&A lagi untuk Iya. Baik Ibu. Izin apakah sudah terlihat? Ya sudah terlihat ya. Baik, jadi selanjutnya presentasi oleh kelompok 5 tentang PIE atau Problem Intervention and Evaluation. Next. Kelompok grup kami adalah Angelina Putrandyanti Smith, Hilda Silvidiana, Lintang Fatmasari, Mediana Afriliani, Frantis Ologivara, Rena Syarani Devi, dan Rizky Diana Pangestu. Next. Nah, yang pertama ada definisi. Definition. PIE, Problem Intervention Evaluation. The PIE documentation system is a process-oriented approach to documentation with an emphasis on nursing process and nursing diagnosis. Jadi, sistem pendokumentasian PIE ini itu suatu pendekatan orientasi proses pada dokumentasi dengan penekanan pada proses keperawatan dan diagnosis keperawatan. Jadi, untuk model dokumentasi keperawatan PIE ini lebih fokus ke proses keperawatan dan diagnosisnya. Assessment in PIE is written separately in flowsheet to prevent duplication of data. Untuk pengkajian lengkap di PIE ini itu ditulisnya terpisah di flowsheet untuk mencegah adanya duplikasi data. Nah, untuk P ini sendiri itu problem, yaitu problem faced by the client written in the form of a diagnosis. Jadi ini adalah masalah yang dihadapi klien dan ini ditulisnya dalam bentuk diagnosis nanti. Lalu selanjutnya ada intervention, yaitu nursing action intervention used to solve the problem, yaitu apa yang dilakukan oleh perawat untuk menghadapi masalah klien gitu. Lalu selanjutnya ada evaluation given to nursing action that have been carried out, yaitu hasil dari intervensi yang tadi dilakukan. Itu adalah evaluasi. Next. Use of problem intervention evaluation, PIE. The PIE format is used for primary nursing care delivery system. In an acute client condition, the primary nurse can carry out and document assessment when the client first enters and daily assessments of body system that are marked with a PIE. After that, the associate nurse will carry out the intervention as planned. Jadi, format PIE ini digunakan untuk sistem pemberian asuhan keperawatan primer. Nah, pada keadaan klien akut, perawat ini dapat melaksanakan dan mendokumentasikan pengkajian ketika pertama kali klien masuk dan pengkajian sistem tubuh, lalu ntar diberi tanda PIE. Jadi problemnya mana, intervensinya mana, evaluasinya mana. Lalu habis itu baru perawat dapat melaksanakan intervensi sesuai dengan yang telah direncanakan. Next. Yang kedua itu ada karakteristik. Ya, proses dimulai dari saat penilaian, dilanjutkan dengan penerapan sistem tubuh setiap pergantian pelayanan 8 jam. Data masalah hanya digunakan untuk pasien kronis, intervensi, didokumentasikan secara rutin dalam flowchart, catatan kemajuan khusus untuk masalah tertentu. Intervensi langsung ditandai dengan huruf I.
dan nomor masalah klien, kondisi klien, akibat intervensi ditandai dengan huruf E. Setiap masalah harus dievaluasi minimal 8 jam setiap pergantian pelayanan. And the next is advantage and disadvantage of nursing documentation model PIE. Next. Next, please. Kembali ke next sebelumnya, slide sebelumnya. Okay, the advantage. The first is increase the use of the nursing process atau meningkatkan penggunaan proses keperawatan. Lalu yang kedua, intervention plans progress notes can be linked. Jadi rencana intervensi ini, catatan perkembangannya dapat dihubungkan. Lalu yang ketiga, enable to provision of continuous nursing care. Karena secara jelas di PIE ini mengidentifikasikan masalah klien dan intervensi keperawatan. Lalu yang keempat, the client progress from the moment he first enters to the time he leaves can be easily described. Jadi dari perkembangan klien mulai pertama kali masuk sampai pulang bisa dengan mudah digambarkan dalam PIE ini. Kemudian adaptable for automated documentation. Jadi PIE ini dapat diadaptasi untuk pendokumentasian yang otomatis. And the sixth is focus on the client and the problem. Jadi PIE ini berfokus pada klien dan masalahnya saja. Lalu the data collection process becomes more efficient because data from different source is integrated into one part. Jadi proses pengumpulan datanya ini jadi lebih efisien karena datanya berasal dari sumber yang berbeda, yang terintegrasi menjadi satu bagian. The next is evaluation and revision of continuity. Jadi evaluasi dan revisinya saling berkesinambungan. The next, ongoing care between various members of the health team. Asuhan yang berkesinambungan ini antara berbagai anggota tim kesehatan. And the last is improve communication between team members. Kelebihannya itu PIE ini dapat meningkatkan komunikasi antara anggota tim kesehatan. Next. Selanjutnya ada disadvantage. Yang pertama itu tidak dapat digunakan sebagai dokumentasi untuk semua disiplin ilmu. Yang kedua ada pembatasan rencana, intervensi mungkin tidak berlaku untuk beberapa situasi perawatan. Yang ketiga pendaftaran PJE menghilangkan rencana perawatan yang terpisah sehingga hasil pasien tidak didefinisikan dengan jelas. Terus yang keempat ada sistem ini mengasumsikan bahwa semua perawat yang berpraktik memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sama dan semua dapat membuat keputusan yang tepat mengenai identifikasi masalah dan pemilihan intervensi. Terus yang kelima, perawat menggunakan sistem PIA telah mencatat bahwa catatan menjaga sering dapat memberitahukan perubahan status pasien, tetapi ini tidak sesuai untuk pasien yang masalahnya tidak berubah dari satu hari ke satu hari berikutnya. Yang terakhir, kebutuhan untuk mencatat masalah setiap 8 dan 24 jam dapat menyebabkan dokumentasi yang panjang, terutama jika pasien memiliki banyak masalah. Next. Baik, yang selanjutnya adalah example PIE. Next. Nah, teman-teman, berikut ini contoh format
PI atau PIE. Pertama itu ada tanggal dilakukan intervensi atau ya tanggal dilakukan intervensi, lalu ada jamnya. Lalu untuk pendokumentasian itu yang pertama ada P tanda pagar 1 itu maksudnya problem 1, resiko perlukaan berkaitan dengan riwayat sering jatuh selama di rumah. Lalu untuk IP ini itu merupakan intervensi problem. Jadi IP hashtag 1 itu berarti intervensi problem masalah pertama gitu. Untuk intervensinya misalkan sarankan klien untuk meminta bantuan jika ingin keluar dari ruangan. Begitu seterusnya. Next. Lalu ada juga yang bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini sebenarnya sama aja, cuman untuk di sini tuh digabungin jadi di langsung catatan perkembangan, lalu ada A itu assessment atau pengkajiannya. Misalnya tekanan darah pasien turun 20 sampai 30 mm air raksa pada saat berdiri, mengeluh pusing pada saat berubah posisi. Nah, dari assessment itu bisa didapatkan problem resiko cedera berhubungan dengan faktor internal atau eksternal. Ini bisa dilihat di Nanda. Nanda itu seperti SDKI, SLKI, dan lainnya. Lalu untuk intervensinya itu menginstruksikan pasien meminta bantuan bila akan turun dari tempat tidur. Bel panggil diletakkan dalam jangkauan pasien. Dan evaluasinya itu pasien secara konsisten meminta bantuan sebelum turun dari tempat tidur. Pasien masih pusing dan mengalami perubahan Putus ya. Next. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, yang sebelumnya putus-putus. Ya baik. Ya. Maaf, jaringannya agak bermasalah. Oke, saya lanjutkan untuk penulisan SOAP ini bisa juga seperti ini. Jadi catatan perkembangan seperti yang kita semua bikin ASKEP seperti biasa, ada subjektif, ada objektif, ada assessment, dan ada ituannya planning seperti intervensi dilanjutkan atau begitu. Oke, next. Ada pertanyaan? Nah, pertanyaannya disimpan atau tulis di chat ya. Kita lanjut lah ya, yang ke-6 ya. Yang belum apa? Fokus ya. Silakan. Pencatatan fokus ya. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat, silakan. Iya, baik. Saya izin untuk ambil alih ya, Ibu. Selamat siang kepada Ibu Yuli Mulyati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah dokumentasi keperawatan pada siang hari ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan model dokumentasi keperawatan yang terakhir, yaitu dengan model fokus dengan anggota dari kelompok 6 sebagai berikut. Yang pertama ada Aisyah Arifah Sabrina, Atia Kamila Zahra, Khairin Nisa Nabila, Muhammad Syaki Akbar, Moya Barida Salim, Nola Saputri, dan terakhir ada Nuraini Fajar Kurnia. Untuk isi dari presentasi kami sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama definition of focus model, yang kedua focus model components, and
Yang ketiga itu advantages and disadvantages of the focus model, and the last one is focus models and model spaces. Mungkin untuk jalannya presentasi, teman-teman saya dari kelompok 6 akan memaparkan isi dari presentasi kami kepada teman-teman dari kelompok 6, dipersilakan untuk mengambil alih. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya lanjutkan. Yang pertama, definition of focus. Focus documentation model definition. The post documentation model, also known as the focus documentation model, is a documentation model oriented to the nursing process, starting from collection of patient data, nursing diagnosis, causes of problems, or definition of characteristics that are state according to the patient condition. Jadi model dokumentasi POS disebut juga dengan model dokumentasi fokus. Model dokumentasi fokus adalah suatu model dokumentasi yang berorientasi pada proses keperawatan mulai dari pengumpulan data pasien, diagnosis keperawatan, penyebab masalah, atau definisi karakteristik yang dinyatakan sesuai dengan keadaan pasien. Three columns for logging that are commonly used, date and time, focus, and progress notes. The second is the focus can be a condition, nursing diagnosis, behavior, sign or symptoms, acute change in the client's conditions. 3 kolom untuk pencatatan yang umumnya digunakan yaitu ada tanggal dan waktu, fokus, dan data kemajuan. Fokusnya dapat berupa suatu kondisi, diagnosis keperawatan, perilaku, tanda atau gejala perubahan akut pada kondisi klien. Next. Okay, the next is component of model focus. Next, progress notes on the focus documentation model are written using the DAR format, namely A, datum, core data, namely subjective data and objective data that reflect the assessment phase of the nursing process and consist of observations of the client's status and behavior, including data from flowsheet. Jadi, catatan perkembangan pada model dokumentasi fokus ditulis dengan menggunakan format DAR, yaitu yang pertama ada data. Data berisi data subjektif dan data objektif yang mencerminkan fase penilaian proses keperawatan dan terdiri dari pengamatan status dan perilaku klien, termasuk dari data flowsheets. The next is action. Action is planning and implementation that includes immediate and future nursing actions and can include any changes to the treatment plan. Yang kedua itu ada aksi. Aksi itu merupakan perencanaan dan implementasi yang mencakup tindakan keperawatan segera dan yang akan dilakukan dan dapat mencakup setiap perubahan pada rencana keperawatan. And the last is response. Response, namely the evaluation phase of the nursing process, which records the patient's response to medical actions and nursing actions that have been given to the patient. Yang terakhir yaitu ada respon. Respon yaitu fase evaluasi proses keperawatan yang mencatat respons pasien terhadap tindakan medis dan tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien. The next is focus advantage and disadvantage. Next. The first is the term focus is broader and more positive than use of the term problem. Istilah fokus ini lebih luas dan positif dibandingkan penggunaan istilah atau problem. Yang kedua adalah the focus statement at a high level in a nursing diagnosis. Pernyataan fokus ini pada tingkat yang tinggi adalah diagnosa keperawatan. Yang ketiga adalah shorter time without having to write in several parts of the format. Waktunya ini lebih singkat tanpa harus menuliskan pada beberapa bagian pada format. Yang keempat adalah focus with DAR is flexible and provides key and guidelines for recording nursing diagnosis. Fokus dengan DAR adalah fleksibel dan menyediakan kunci pedoman pencatatan diagnosa keperawatan. Selanjutnya adalah nursing plan record are index record based on the focus sign
which make it easier for information to be recognized. Catatan rencana keperawatan ini merupakan pencatatan indeks berdasarkan tanda fokus yang memudahkan informasi untuk dikenali. The last is, the system is easy to use and understand by other health professionals, lineage and recording process using common terms. Sistem ini mudah dipergunakan dan dimengerti oleh tenaga kesehatan lainnya. Bahasa dan proses pencatatannya ini menggunakan istilah yang umum. Next. The next is loss disadvantage. The first is the use of recording actions can be confusing, especially actions that will be or have been carried out. Jadi, penggunaan pencatatan action dapat membingungkan, khususnya tindakan yang akan atau telah dilaksanakan. The second is the use of focus in the columns inconsistent with the term in the nursing action plan. Jadi penggunaan fokus pada kolom tidak konsisten dengan istilah pada rencana tindakan keperawatan. Next. Ya, selanjutnya ada fokus model. Bisa dilihat di sini, ini ada contoh format dari fokus ya. Yang pertama itu ada tanggal, waktu, dan tanda tangan perawat. Selanjutnya itu ada masalah yang dialami pasien. Selanjutnya itu ada data keperawatan yang berisi tadi, yang dari tadi. Yang pertama itu ada data subjektif dan objektif pasien setelah dilakukannya assessment. Selanjutnya itu ada action atau intervensi yang akan dilakukan kepada pasien. Selanjutnya itu ada respons atau respon pasien terhadap intervensi yang telah diberikan. Ini ada contohnya lagi, contoh lainnya lagi. Ada tanggal, waktu, tanda tangan pasien, fokus ya nyeri, tanda keperawatannya, datanya itu pasien mengeluh nyeri pada daerah insisi, intervensinya itu pasien diberikan posisi yang nyaman dan diberikan Demerol, terus respon pasiennya itu menyatakan bahwa nyerinya berkurang atau merasa lebih baik. Baik, selanjutnya ini ada contoh dari model fokus untuk dokumentasi keperawatan. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, itu ada 3 kolom umumnya pada model fokus ini. Yang pertama ada tanggal atau jam, lalu ada fokus itu sendiri, dan ada catatan kemajuan. Untuk di contoh ini, fokusnya itu berupa pain atau nyeri, dan datanya ini itu bisa dilihat kalau di sini pasien mengeluhkan kalau skala sakitnya itu berada di angka 8, lalu untuk action-nya atau intervensi atau yang diberikan kepada pasiennya itu perawat ini memberikan morfin sebanyak 4 mg melalui intravena, lalu untuk respon dari pasien ini rasa sakitnya berkurang yang tadinya skalanya 8 menjadi skala 1. Jadi di model fokus itu sendiri intinya ada tanggal dan fokusnya apa, lalu ada catatan kemajuannya yang terdiri dari 3 komponen, yaitu data, actions, dan response. The next is the conclusion. The conclusion is the use of focus can be used to structure functions, DAR or data, action, response as a key and guide to process orientation obligation. Yaitu penggunaan fokus dapat dipergunakan untuk menyusun fungsi DAR, data, action, response sebagai kunci dan pedoman terhadap kewajiban orientasi proses. Ya, terima kasih kelompok yang sudah mempresentasikan tadi model-model dokumentasi keperawatan. Tadi ada beberapa pertanyaan ya untuk yang sesi pertama ya. 3 pertanyaan ya kalau tidak salah. Mungkin sudah didapatkan jawabannya, silakan. Dan kalau yang sesi berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan.
Izin moderator Naswa dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Dini dari kelompok 2. Pertanyaannya, izin membacakan pertanyaannya pada catatan perawat nomor 5, yaitu tindakan yang dilakukan oleh dokter tetap mempengaruhi tindakan keperawatan. Lalu aspek apa saja yang membedakan antara tindakan keperawatan kolaboratif atau instruksi dokter dengan tindakan ini? Izin menjawab dari menurut teman-teman kami di kelompok 3, yang poin yang instruksi dokter atau kolaboratif itu sudah seperti yang kita tahu ya, seperti memberikan obat atau kan memberikan terapi, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan di nomor 5 ini. Kalau tindakan dokter yang mempengaruhi keperawatan itu mungkin kami ambil contoh itu tindakan operasi, itu kan tindakan dokter sendiri ya. Nah, tetapi tetap mempengaruhi asuhan keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien itu di selanjutnya. Seperti itu, karena setelah operasi tentu saja perawat mengurus pasca operasinya atau mengurus setelah operasinya itu. Begitu dari pendapat teman-teman kelompok 3. Mungkin jika ada yang salah atau ada yang kurang bisa dikoreksi oleh Ibu Yuli. Dan itu saja jawaban dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan berikutnya. Ya, baik Ibu, saya izin masuk. Saya Yumna dari kelompok 2, izin menjawab pertanyaan Hertinayu dari kelompok 3. Tadi kan Ayu bertanya ya tentang ada nggak sih bedanya progress note sebagai model dokumentasi keperawatan sama progress note yang ada di POR. Jadi tadi kan ya udah sempat dijelasin ya bahwa POR itu ada 4 komponen. Nah, salah satunya itu tadi ada si progress note itu atau catatan perkembangan. Jadi saya izin menjelaskan dulu dari awal 4 komponen itu. Jadi pertama ada basic data atau data dasar. Nah, si data dasar ini kan mencakup pengkajian keperawatan, riwayat atau penyakit kesehatan, pemeriksaan fisik, pengkajian ahli gizi, dan hasil lab. Nah, nanti data dasar ini tuh kalau udah terkumpul, itu akan digunakan sebagai sarana mengidentifikasi masalah klien. Ya, betul. Habis dari data dasar, kita ke komponen kedua, yaitu daftar masalah. Nah, daftar masalah ini tuh berisi tentang masalah yang telah teridentifikasi dari data dasar. Jadi dari tadi data dasar udah didapatkan tentang si klien itu kenapa, nanti muncul masalahnya kan, daftar masalahnya tuh A, B, C gitu. Nah, si daftar masalah ini tuh mencakup masalah fisiologi, sosiokultural, spiritual, tumbuh kembang, ekonomi, dan lingkungan. Habis dari daftar masalah, kita ke komponen ketiga yaitu daftar awal rencana asuhan. Nah, rencana asuhan ini itu ditulis oleh tenaga kesehatan yang menyusun daftar masalah. Jadi habis dapat daftar masalahnya, itu kan kita langsung buat rencana tindakannya mau kayak gimana nih. Biasanya sih dokter yang menulis instruksinya, sedangkan keperawatan menulis instruksi keperawatan atau rencana askepnya. Nah, habis dari rencana tindakan mau kayak gimana, kita ke komponen 4, yaitu si tadi progress note atau catatan perkembangan. Jadi yang bikin beda itu adalah kalau progress note di POR itu tuh berisi perkembangan atau kemajuan dari tiap-tiap masalah yang telah dilakukan tindakan. Jadi misalkan tadi udah tindakannya, tadi masalahnya udah A, tuh tindakannya udah kayak gimana. Nah, perkembangannya tuh gimana sih dari si masalah itu kita taruh di catatan perkembangan yang ada di POR atau progress note. Nah, nanti si catatan perkembangan ini itu disusun oleh semua anggota yang terlibat dengan menambahkan catatan perkembangan pada lembar yang sama. Misalkan dari petugas lab itu nambahin catatan perkembangan dari hasil labnya gimana, terus dari petugas yang ada di radiologi itu gimana, dari dokter gimana, sama dari perawat gimana. Nah, itu bedanya tuh mungkin kalau sama si progress note sebagai model dokumentasi keperawatan adalah di situ tuh progress note-nya lebih detail. Sedangkan kalau di POR, progress note-nya itu sebagai kayak catatan respon si pasien tuh kayak gimana sih? Iya, evaluasi ya. Iya betul, evaluasi Bu. Jadi kayak dari tadi tindakannya itu
gimana hasil dari tindakan itu kalau misalkan nggak ada catatan perkembangan tuh kita nggak tahu gimana kayak perkembangan si masalah si pasien gitu. Apakah sudah cukup terjawab, Hertin Ayu? Iya, sudah cukup terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Satu lagi ya, silakan. Ya, izin masuk Ibu. Ya. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Aisyah Amalia mengenai tadi salah satu kekurangan dari SOR itu kan adanya kesulitan untuk memantau perkembangan pasien ya. Padahal perawat ini tugasnya harus terus memonitor. Sebelumnya saya mohon maaf apabila jawaban saya ini kurang tepat karena dari jurnal dan buku yang saya temukan kebanyakan dari mereka hanya menyebutkan poin-poinnya saja mengenai kekurangan. Menurut saya sendiri untuk kekurangan dari SOR ini yang sulit dipantau perkembangan pasien itu karena semua hasil observasi dari tim kesehatan kan dijadikan satu. Berbeda dengan model progress oriented record yang berorientasi pada progres klien. Lalu untuk kesulitannya itu berarti sulit dipantau itu bukan berarti kan perawat tidak bisa memantau ataupun perkembangan klien tidak terpantau. Namun perawat ini harus memang benar-benar jeli dan juga memerlukan pengkajian dan analisa yang lebih lagi untuk melihat perkembangan lalu untuk menentukan masalah dan tindakan selanjutnya. Dan juga balik lagi dari semua rumah sakit itu kan pengimplementasian dari model dokumentasi keperawatan itu kan berbeda-beda ya. Ada rumah sakit yang menerapkan SOR, POR, dan seterusnya. Jadi mungkin jawaban saya intinya perawat itu harus kayak lebih jeli dan lebih keras lagi untuk memerlukan pengkajian dan analisa yang lebih lagi untuk menentukan atau melihat perkembangan. Seperti itu mungkin. Jika ada yang dari kelompok 1 ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Ya. Tidak ada pertanyaannya untuk kelompok berikutnya. Ada? Apakah masih ada? Ya. Menurut Ibu tadi setiap kelompok sudah berupaya untuk mempresentasikan model-model keperawatan ya dengan baik dan pertanyaannya juga semua dapat dijawab ya dengan baik. Kalau dilihat dari semua model yang sudah kita pelajari tadi ya, mungkin ada seperti persamaan ya. Mungkin bisa diidentifikasi mana yang hampir sama ya. Misalnya seperti POR ya, PIE, fokus itu hampir sama ya. Ya kan? Nah, sedangkan progress note dengan SOR itu dia pencatatannya untuk seluruh tenaga kesehatan yang ada ya. Jadi dia gabungan dari beberapa tenaga kesehatan seperti dokter, fisioterapis ya dan sebagainya. Sedangkan kalau CBE itu dia pencatatan yang hanya mencatat yang tidak normal ya. Misalnya tadi pengkajian pernafasan ya. Yang normalnya tidak usah ditulis. Misalnya kalau ada suara reels, nah itu baru yang ditulis, terdengar suara reels ya seperti itu. Yang abnormal yang dituliskan saja. Jadi bukannya hal-hal rutin, tapi dia hanya mencatat yang hal normal. Tapi semuanya hampir sama ya, walaupun mungkin dilihat kok SWAPIE sama ya, depannya sama seperti itu. Tapi itu semuanya mulai sesuai dengan proses keperawatan ya. Mulai dari pengkajian ya. Sehingga dalam pengkajian kita kan dapatkan data ya. Data misalnya di fokus tadi ada data juga kan. Dari hasil pengkajian kita dapatkan data ya. Datanya apa, kemudian nanti kita bisa menemukan masalahnya, kemudian ada action-nya ya. Action atau tindakan ya. Atau rencana tindakan, intervensi ya. Kemudian nanti kita membuat evaluasi ya. Evaluasi itu bisa tadi ada yang SOAPE ya, ada juga yang SOAPR ya. Kemudian ada yang responnya saja. Responnya apa setelah diberikan tindakan seperti itu.
Yang mungkin nanti juga diperhatikan tadi ada beberapa hal yang dalam untuk dipertimbangkan dalam memilih model dokumentasi yang akan digunakan ya. Seperti ini apa? Percampuran ketenagaan tadi kan ya. Kemudian juga pengetahuan dan keterampilan dari staf keperawatan ya. Siapa saja, mungkin termasuk pengetahuan di sini, termasuk juga pendidikan ya dari tenaga kesehatan yang ada di situ. Maksudnya misalnya ada D3, S1 ya dan sebagainya. Kemudian juga waktunya, waktu dalam pembelajaran pendokumentasian ya. Kemudian juga biaya implementasi ya, sebenarnya dokumentasi yang membutuhkan biaya tadi kan ya, ada memerlukan banyak kertas ya dan sebagainya. Kemudian, walaupun mungkin sekarang mungkin dengan komputer ya, bukan hanya dengan kertas aja, tapi juga dengan komputer. Ya itu mungkin yang perlu dipertimbangkan dalam memilih model dokumentasi keperawatan. Gimana, masih ada yang ingin didiskusikan? Izin masuk, mungkin cukup Ibu, karena waktunya juga sudah mau habis. Oh baik ya, jadi itu nanti tolong dikumpulkan PPT-nya ke Sipen, nanti diserahkan ke saya. Ya. Iya baik Ibu, maaf Ibu, izin SS sebentar. Oh ya silakan. Oh iya maaf Ibu, saya lupa mengabari. Untuk kelas kami ada 3 orang yang mendapat dispensasi karena sedang paduan suara di Kemenkes Ibu. Nanti suratnya akan saya kirimkan ke Ibu ya. Harusnya 40 ya? Iya harusnya 40. Ini kok cuman 35 ya, berarti 5 orang. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir, gimana? Iya Ibu, sepertinya ada 2 orang yang kelempar, soalnya tadi sempat 38 juga Ibu jumlahnya, nanti saya gitu ya. Untuk nama-namanya apa? Untuk nama-nama yang dispen atas nama Evan Fizito, Deva Boleh, Ika, ya, dan Diana. Iya, iya. Saya kirimkan aja suratnya ya Bu ya. Iya betul. Untuk semuanya on cam dulu ya, mau screenshot. Oke, slide pertama. Slide kedua. Iya, sudah Ibu. Terima kasih. Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu. banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Nashwa, ada Nashwa nggak? Ada aku. Ayo ke main room yuk. Oke, jangan lupa Esika jam 3 ya. Oke.